Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Infantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Hari ini adalah hari biasa pekan ke-14. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini saya sedang berada di Kapel Santo Joseph, Kapel Seminar Tinggi Santo Petrus Sinaksak, Pematang Siantar. Saudara-saudari, dari Injil Markus bab 5 ayat 22, kita tahu bahwa nama kepala rumah ibadat itu adalah Yairus. Dia datang ke Yesus bukan hanya meminta penyembuhan, tetapi menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Yairus mengatakan, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Sebagai kepala rumah ibadat, Yairus tentu sangat paham bahwa tindakan meletakkan tangan adalah tindakan liturgi resmi yang dilakukan oleh para imam perjanjian lama. Menumpangkan, meletakkan tangan itu juga menjadi simbol pemberian berkat dari para nabi perjanjian lama. Lalu saat ini gerakan menumpangkan tangan itu juga menjadi gerakan liturgis yang dilakukan oleh para imam ketika hendak memberi berkat. Saudara-saudari, Yairus meminta kepada Yesus sebuah tindakan liturgis resmi untuk menghidupkan kembali anak gadisnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dalam Matius 9 ayat 25 dikatakan, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Yairus meminta Yesus untuk menumpangkan, untuk meletakkan tangan. Tetapi Yesus malah memegang tangan anak itu. Dalam arti lain, Yairus, bapak anak itu, meminta kepada Yesus untuk melakukan sebuah tindakan liturgi resmi berupa penumpangan tangan. Tetapi Yesus melakukan sebuah tindakan manusiawi, yakni memegang tangan. Saudara-saudari yang terkasih, anak gadis dalam Injil itu bisa menjadi metafora, bisa menjadi kiasan dalam melihat kaum muda zaman sekarang. Namun sepertinya bukan hanya kaum muda, tetapi bisa berlaku juga untuk semua kalangan, dari segala umur. Barangkali kaum muda di gereja kita susah hidup kembali karena kita terutama berpikir dan berinteraksi dengan mereka dalam gaya-gaya resmi birokrat, gaya-gaya resmi liturgis. Hal itu semua tidak salah juga. Tetapi rasanya ketika kita atau gereja hadir sebagai sesama manusia yang memegang tangan mereka ketika mereka lemah,
yang memegang tangan mereka ketika mereka butuh bantuan dan tuntunan, butuh arahan. Di saat itulah kaum muda itu akan hidup kembali. Mengapa? Sebab mereka merasakan kelembutan tangan manusiawi yang menuntun mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil itu bisa menjadi sebuah pengingat dan sekaligus ajakan bagi kita untuk beralih dari gaya pelayanan menumpangkan tangan ke gaya pelayanan memegang tangan. Dari gaya pelayanan formal, resmi, bermain otoritas, ke sebuah pelayanan yang memahami dan menyentuh sisi-sisi manusiawi. Ada sebuah pengalaman yang cukup membekas di benak saya hingga saat ini. Saya pernah membimbing seorang sekitar 8 bulan. Seperti biasa, sebelum mengakhiri sebuah proses pendampingan, saya akan membuat asesmen psikologis. Melalui wawancara, berbagai psikotes, saya mencoba mengenali dinamika psikis dari yang bersangkutan. Saya buat wawancara dan psikotes yang memang sungguh sangat membantu, karena melaluinya saya bisa melihat kecenderungan-kecenderungan dalam diri orang yang didampingi, sehingga memang dapat mengambil intervensi yang tepat selama proses bimbingan. Demikianlah saudara-saudari, bimbingan yang saya maksudkan itu berjalan dengan lancar selama 8 bulan itu. Dan biasanya ketika hendak mengakhiri sebuah proses bimbingan, ketika hendak menutup sebuah proses bimbingan, saya akan bertanya kepada yang didampingi terkait intervensi saya yang kurang membangun dan intervensi yang berkesan dan menyembuhkan yang bersangkutan. Itu juga saya tanyakan kepada orang yang saya maksudkan ini di hari terakhir pertemuan kami. Jawaban yang dia berikan cukup mengejutkan saya. Dia mengatakan, setiap kali kita hendak memulai bimbingan, pastor selalu bertanya kepada saya, apakah pastor boleh membuka dan menutup jendela. Saya kemudian meminta penjelasan lebih tentang mengapa pertanyaan boleh membuka dan menutup jendela itu menyembuhkan baginya. Dia menjelaskan demikian, saya merasa kalau selama proses bimbingan, pastor berfokus pada kepentingan saya, menerima saya sebagai orang yang penting dan perlu diperhitungkan. Saya memang selalu menanyakan pertanyaan itu ketika hendak memulai bimbingan. Mengapa pertanyaan itu penting saya tanyakan? Proses bimbingan itu terjadi di kota Roma pada musim semi hingga musim dingin, plus ketika COVID-19 masih merebak. Ruangan bimbingan berada di lantai 4 dengan ukuran sekitar 3 kali 4 meter. Kalau saya membuka jendela, bisa jadi yang bersangkutan tidak tahan dingin. Jika saya menutup jendela, bisa jadi dia tidak nyaman karena sirkulasi udara yang tidak lancar. Padahal COVID-19 masih ganas-ganasnya saat itu. Oleh karena itu saya bergantung pada kebutuhan yang bersangkutan. Setelah mendengar jawaban yang bersangkutan, saya berpikir demikian. Saya telah membuat berbagai analisis psikologis, memperhitungkan ketepatan setiap intervensi dalam pembicaraan. Tetapi yang menyembuhkannya malah pertanyaan, bolehkah tutup atau buka jendela? Saya semakin tersadar bahwa penyembuhan terjadi dalam proses interaksi manusiawi yang tulus. Landasan teoritis dan kajian ilmiah memang perlu untuk membuka wawasan. Tetapi relasi yang tulus dan interaksilah yang menyembuhkan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yairus meminta Yesus menumpangkan tangan, tetapi Yesus malah memegang tangan. Yairus meminta Yesus datang secara formal liturgis, tetapi Yesus mau sungguh terlibat secara manusiawi. Kita juga sering meminta Tuhan untuk menumpangkan tangan ke diri kita, agar Tuhan memberi tangannya di atas kita. Tetapi mari juga belajar untuk membiarkan Tuhan memegang tangan kita. Biarkan Dia menuntun dan menghidupkan kita kembali. Tuhan memberkati Anda dan saya.